Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Peta Jawa Barat dikerumuni dolar Amerika Serikat. Apakah berlebihan gambar ini? Ternyata tidak. Jawa Barat memang mempunyai sejuta pesona, bahkan 3 tahun terakhir ini Provinsi Jawa Barat bisa dikatakan menjadi salah satu provinsi yang paling membanggakan Republik Indonesia. Bagaimana tidak, mata investor global selalu tertuju pada Provinsi Jawa Barat ini. Pesona Jabar memikat investor besar. Seberapa lama juga pesona Jawa Barat ini bisa terus menghipnotis dan memikat perhatian para investor besar. Informasi untuk Anda, angka tidak bisa bohong. Kalau kita berbicara mengenai kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat dibandingkan provinsi-provinsi lain, bahkan seluruh Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, Anda tahu 3 tahun terakhir ini kalau kita rata-rata 3 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat ada di 5,4%. Sementara Republik Indonesia sendiri yang menaungi Jawa Barat, ini pertumbuhan ekonominya selama 3 tahun terakhir ada di angka 5,1%. Pertumbuhan ekonomi secara provinsi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi negaranya selama 3 tahun terakhir. Apalagi kelebihan dan keunggulan dimiliki Jawa Barat kita akan bahas bersama. Dan mata investor ini tertujunya di mana sih? Mengapa yang dipilih Jawa Barat? Tentu saja semua provinsi yang tersebar di tanah air ini mempunyai potensi dan kelebihan sendiri. Tapi juaranya 3 tahun terakhir ini juga selalu ranking 1 ada di Jawa Barat. Kita perlu tahu apa sih faktor pendorong mengapa Jawa Barat selalu dilirik. Yang pertama, daya tarik investasi asing langsung atau foreign direct investment. Jawa Barat secara regulasi dan sebagainya memang menjanjikan lebih banyak kemudahan dan kecepatan. Kuncinya di sana. Sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, memang kecepatan ini adalah kunci utama yang selalu diperhatikan oleh para global investor dan juga investor domestik. Yang kedua, ketersediaan infrastruktur secara fisik. Kita tahu Provinsi Jawa Barat memang secara interconnectivity, baik jalan raya, kemudian kawasan industri dan sebagainya, semuanya sudah ada. Tinggal dipoles, tinggal dimaksimalkan. Jadi tidak harus memulainya dari nol. Yang ketiga adalah ketersediaan sumber daya manusia. Semuanya memang merata kalau kita berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia Indonesia, tapi memang berkerumunnya kebanyakan terpusat ada di Jawa Barat. Sehingga kita lihat manufaktur-manufaktur, pabrik-pabrik besar, semuanya juga ada di wilayah Jawa Barat. Ini gambaran mengapa Jawa Barat punya pesona yang luar biasa dan ranking 1 3 tahun terakhir. Karena dari sisi angka juga, sekali lagi angka nggak bisa bohong, data mengatakan Jawa Barat ini tertinggi dari nilai investasi. Ini sumbernya langsung dari BKPM. Tadi disampaikan oleh kawan saya Daniel di event West Java Investment Summit WJIS saja di hari Senin 16 November. Data yang disampaikan oleh Gubernur Kang Emil, Gubernur Jawa Barat. Ini total investasi, totalnya ya kalau kita berbicara mengenai komitmen investasi sampai ke pekan ketiga November 2020 di event kemarin ini. Guess what? Di 380 triliun rupiah sendiri semuanya masuk ke kantung Provinsi Jawa Barat dari dunia investasinya. Realisasinya kalau kita berbicara dari total komitmen investasi dan berapa yang sudah direalisasikan di lapangan. Dari periode Januari sampai September 2020, 86,3 triliun rupiah. Sekali lagi ini termasuk besar dan tinggi. Apalagi kalau kita berbicara mengenai kondisi pandemi saat ini, dunia investasi tengah seret-seretnya, tapi ternyata ruang yang terbuka bagi Jawa Barat ke depannya masih sangat besar. Jumlah penyerapan tenaga kerja, nah ini tentu saja juga key defining factor atau faktor penentu mengapa kita perlu menarik banyak investasi, tidak hanya PMDN tapi juga penanaman modal asing. Karena di Jawa Barat sendiri jumlah orang yang bisa dipekerjakan terserap oleh dunia kerja akibat sebagai imbas positif dari investasi yang masuk jumlahnya di 86.627 orang. Luar biasa apalagi di masa pandemi ketika banyak layoff, penghentian kontrak dan sebagainya. Ternyata dari total nilai investasi ini jumlah lapangan pekerjaan yang ditawarkan bisa tertampung banyak sekali. Jumlah proyeknya pun juga luar biasa yang tersebar di provinsi ini. 13.386 jumlah proyek tersebar di tanah Sunda. Next kita lihat siapa saja dan apa saja biasanya sektor-sektor yang paling diminati oleh investor di Jawa Barat. Bervariasi sekali dari lini dan juga segmentasi bisnis. Kita awali dari sektor pertama, konstruksi. Ini juga menjadi ruh utama dari pembangunan bangsa Indonesia akhir-akhir ini, berbicara mengenai infrastruktur dan juga konstruksi. Transportasi, gudang, komunikasi. Kemudian ada perumahan, kawasan industri, perkantoran. Listrik,
gas dan air, ada juga industri kendaraan bermotor, alat transportasi, ada nama besar Hyundai di sana. Kemudian untuk komunikasi kita juga berbicara mengenai Amazon dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Ini 5 sektor utama yang menjadi daya tarik pesona Jabar yang paling utama. Next, kita lihat siapa saja investor-investor dengan nama besar yang sudah berkomitmen berinvestasi dan ada masuk ke dalam Provinsi Sunda ini. Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, Amazon Data Services Indonesia. Dua ini nanti akan kita bahas karena ini juga tengah menjadi headline nama besar yang masuk ke dalam tanah Sunda, Jawa Barat. Ada juga UPC Sukabumi Bayu Energi, kereta cepat Indonesia China. Tadi kita berbicara mengenai interkonektivitas. Kita berbicara juga mengenai sektor konstruksi. Ini kereta cepat Indonesia China juga masuk ke Provinsi Jawa Barat. Ada PT Tanjung Jati Power Company. Kalau kita lihat ini beragam sekali lini bisnis dan juga ranah dari dunia investasi dan juga korporasinya. Next, Pertamina pun juga menanamkan investasinya di Jawa Barat melalui PT Pertamina Power Indonesia dan PT Jawa Satu Power. Jadi ada sektor kelistrikan dan ketenaga listrikan di sana. Premier Kualitas Indonesia dan Trisula Group. Ada juga perusahaan multinasional, Masdar Mubadala Company yang juga melirik Jawa Barat. China Petroleum Corporation. Ini nanti akan kita bahas di slide terakhir karena nilai investasinya total di tahap persiapan atau preparation stage termasuk masif, besar sekali. Frisian Flag Indonesia, siapa yang tidak kenal akan merek Frisian Flag juga ternyata untuk pembangunan kawasan industri dan investasinya ada di Tanah Sunda, Jawa Barat. Jasa Marga pun tidak mau ketinggalan, ada PT Jasa Marga Japek Selatan. Next, ini adalah nilai investasi 11 investor besar. Kalau kita berbicara mengenai investor-investor besar dengan brand yang sudah mempunyai reputasi baik tadi, ini adalah total nilai investasi di tahap persiapan atau preparation stage. Jadi di tahap persiapan realisasi investasi saja, total nilai yang terkumpul Anda tahu masif sekali, 251,2 triliun rupiah dalam dolar Amerika di 17,9 miliar dolar Amerika Serikat. Kita ambilkan perwakilan dari nilai investasi dan juga secara brand paling besar dari 11 investor besar yang masuk sudah dalam tanah Pasundan Jawa Barat tadi. Amazon, ini juga kemarin menjadi headline news, nama Amazon dan juga Jawa Barat, 417 miliar rupiah. Hyundai lebih tinggi di 18,1 triliun rupiah dan ini CNPC kalau kita berbicara mengenai China Petroleum Corporation angkanya paling masif di preparation stage atau tahap persiapan totalnya di 90,3 triliun rupiah sudah persiapan mereka dalam melakukan dan berkomitmen investasi di sana. Ini ya, kita perhatikan, ini langsung menjadi headline, nama-nama dan juga brand besar, mengapa bukan negara atau daerah lain, tetapi malah justru masuk ke Jawa Barat di Indonesia. Kebanggaan buat kita juga ini ya. Investasi pusat data Amazon di Jabar, ini kemarin disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kang Emil, di event West Java Investment Summit, WJIS di Senin 16 November, bahwa Amazon semakin real berkomitmen untuk terus melakukan investasi di Jawa Barat. Bahkan informasi terakhir yang kita peroleh dari Kang Emil, Amazon ini mau bangun 3 pusat data untuk komputasi awan atau cloud computing. Nilai investasi yang sudah disiapkan oleh Amazon, perusahaan besar milik Jeff Bezos ini di 30 sampai ke 40 triliun rupiah. Ini adalah PT Amazon Data Services Indonesia. Ini dengan adanya pembangunan 3 pusat data oleh Kang Emil dan juga harapan masyarakat di Tanah Pasundan Jawa Barat akan bisa segera menjadi tulang punggung atau backbone pusat data. Tidak hanya melayani wilayah Indonesia dan juga Jawa Barat, tetapi Anda tahu akan melayani seluruh wilayah ASEAN. Ketika nanti Jawa Barat, Indonesia punya 3 pusat data yang dibangun di sana. Kang Emil belum memberikan sneak preview lagi nih, 3 pusat data ini dibangunnya di mana. Tapi yang jelas di luar Bandung Raya, dikatakan oleh Kang Emil. Kalau kita tanya lokasinya nanti ada di mana Kang? 3 pusat data yang akan segera dibangun oleh Amazon ini. Dan dana yang dipersiapkan oleh Amazon, kalau kita berbicara untuk pembangunan 3 pusat data di Tanah Pasundan ini, 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Luar biasa kan? Kita juga bisa tebak kira-kira nanti penyerapan tenaga kerjanya akan bisa sesignifikan apa. Dengan adanya kita nanti punya pusat data oleh Amazon di Tanah Pasundan Jawa Barat, diharapkan juga mendorong digitalisasi di Jawa Barat dan secara umum di Indonesia. Sehingga Indonesia sekarang sudah mulai terdengar gaungnya karena kita bisa jadi menjadi salah satu pionir di wilayah ASEAN dalam hal pembangunan pusat data atau data center. Indonesia juga dianggap oleh Jeff Bezos, kemudian 11 investor lain yang masuk ke Jawa Barat tadi, potensial karena pertumbuhan perusahaan-perusahaan startup yang ada di tanah air. Selama ini kan kalau kita berbicara mengenai perusahaan rintisan atau startup tuh mereka sebelumnya nebeng ke Singapura dengan pusat data yang lebih
canggih. Tapi nanti kalau Tanah Pasundan Jawa Barat sudah punya pusat data sendiri, bisa dibayangkan kita sudah tidak banyak ketergantungan di sana. Bahkan malah kawan-kawan kita di wilayah ASEAN akan banyak bergantung atau bisa jadi berkawan dengan kita membangun strategic partnership dalam hal digital company dan juga industri digitalisasi. Pertama kita ucapkan selamat kepada Kang Emil atas pesona Jabar yang memikat investor besar bertahan sebagai sang juara di 3 tahun terakhir, dan kita juga ucapkan selamat kepada Indonesia dan semoga pencapaian dari Kang Emil ini juga bisa menginspirasi semua pimpinan-pimpinan daerah di semua provinsi yang tersebar di Indonesia. Kita katakan amin untuk ini.